Pengertian kesehatan kerja. Pada bab 1 pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Tujuan kesehatan kerja. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Peraturan Kesehatan Kerja menurut pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Yang pertama, bahwa kesehatan pekerja sebagai bagian dari kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar pekerja sehat dan produktif sehingga mendukung pembangunan bangsa. Yang kedua, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kesehatan kerja. Dampak kesehatan kerja. Dampak pada kesehatan kerja dapat berupa potensi bahaya kerja antara lain 1. Bahaya getaran. Getaran hampir sama dengan kebisingan dalam hal frekuensi, amplitude, dan lama pajanan. Efek yang ditimbulkan oleh peralatan yang menghasilkan getaran dapat berdampak negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal yang dapat mengakibatkan kurangnya kekuatan cengkraman dan sakit tulang belakang. 2. Bahan kimia. Bahan kimia dapat mengganggu lokal pekerja yang berupa kontak tubuh seperti kulit dan selaput lendir. Hal tersebut dapat menyebabkan iritasi mulkus dan kanker. Jika terserap dan masuk ke dalam peredaran darah, dapat menyebabkan gejala sistemik. Bahan kimia tersebut dapat masuk melalui kulit, pernapasan, dan pencernaan. 3. Bahaya radiasi. Efek yang diberikan oleh radiasi dapat berupa efek genetik dan efek somatik. Efek genetik merupakan suatu efek yang dapat dirasakan oleh keturunan individu yang terpapar radiasi. Sedangkan efek somatik merupakan efek yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Cara meningkatkan kesehatan kerja. Cara meningkatkan kesehatan kerja menurut Tamboto 2017 antara lain 1. Petugas kesehatan harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit yang berkaitan. Ketiga, petugas harus menggunakan APD sebelum masuk ruangan yang berpotensi menular. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi atau penularan penyakit dalam tatanan pelayanan kesehatan. Peran perawat dalam kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pelayanan preventif. Pelayanan preventif ini diberikan guna mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah pelayanan promotif. Pada pekerja dimaksudkan agar keadaan fisik dan mental pekerja senantiasa dalam kondisi baik. Yang ketiga adalah pelayanan kuratif. Pelayanan kuratif ini merupakan suatu pelayanan pengobatan terhadap tenaga kerja yang menderita sakit akibat kerja dengan pengobatan spesifik. Yang keempat adalah pelayanan rehabilitatif. Pelayanan ini diberikan kepada pekerja karena penyakit parah atau kecelakaan parah yang telah mengakibatkan cacat.
Di sebuah rumah sakit X, pada tiap pelaksanaan kerja perawat di tiap shiftnya menggunakan metode tim, di mana dalam metode tim ini seorang perawat profesional memimpin sekelompok perawat berdasarkan konsep kooperatif dan kolaboratif untuk mengurus beberapa ruangan. Salah satunya adalah perawat Iren. Dilihat dari lama waktu dan pengalaman menjadi seorang perawat Iren masih tergolong sebagai perawat junior. Ia tergabung dalam tim A bersama seniornya perawat Saskia, dan kedua rekan kerjanya pada shift pagi. Setelah selesai conference dan peralihan shift dari perawat jaga malam kepada perawat jaga pagi, tim A segera melakukan tugasnya. Perawat Saskia menyuruh perawat Iren dan rekan-rekannya untuk menyelesaikan program hari ini dengan membagi beberapa tugas. Untuk perawat Abel dan perawat Bella di kamar 303, 304, 305, 306, 307, dan 308. Silahkan ganti balut pasien di ruangan tersebut ya. Untuk pembagian tugasnya terserah kalian, akan dikerjakan bersama atau dibagi. Yang terpenting adalah selesai sesuai dengan jamnya. Baik, Bu. Kemudian untuk perawat Iren, silahkan kamu ambil sampel darah di ruang 309, 310, dan 311 untuk cek rutin. Kalau tidak salah, masing-masing ada 6 pasien di ruangan tersebut. Setelah itu, silahkan pasang infus di kamar 312. Saya rasa tugas tersebut tidak terlalu berat karena hanya mengambil sampel darah dan memasang infus. Begitu ya perawat Iren, saya akan mengurus bagian manajerial. Shift demi shift terus berlalu. Perawat Iren merasa tidak adil dengan tugas yang diberikan perawat senior kepadanya, karena tidak ada inisiatif untuk melakukan rolling atau setidaknya ada yang membantu pekerjaannya. Perawat Iren merasa kurang adanya kerjasama dalam timnya. Pada suatu hari, ketika perawat Iren dalam keadaan yang sangat lelah, perawat Iren duduk di nurse station dengan niat hati untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya, di mana hanya kurang satu ruangan yang belum ia kerjakan, karena kebetulan waktu juga sudah mendekati jam istirahat. Loh, kok malah duduk-duduk santai gini? Programnya udah selesai semua. Ibu, maaf Bu, ada satu ruangan lagi yang belum saya selesaikan. Lah itu masih ada kerjaan kok malah duduk-duduk aja. Dikerjakan dulu baru istirahat. Baik Bu. Perawat Iren dengan langkah gontai kemudian bebas menuju ke ruangan terakhir untuk melakukan tugasnya. Ketika di ruangan tersebut, perawat Iren melakukan kesalahan saat akan membuka tutup jarum suntik akibat kurang fokus karena kelelahan, sehingga menyebabkan jarinya tertusuk jarum suntik yang mengakibatkan pendarahan kecil pada jari perawat Iren, sehingga perawat Iren harus digantikan oleh perawat lain dalam menggantikan infus. Hal tersebut tentu saja dilatar belakangi karena beban kerja yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai kapasitas perawat Iren. Akibat hal tersebut, perawat Iren dipanggil oleh kepala ruang karena adanya laporan dari pihak keluarga terkait kinerja perawat Iren yang kurang baik. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Bu. Ya, jadi begini perawat Iren, langsung saja ya. Saya mendapat laporan terkait kinerja yang kurang baik dari perawat Iren. Nah, jadi saya ingin mengkonfirmasikan apakah benar di ruang 312 perawat Iren melakukan kesalahan suntik pada perawat Iren sendiri yang mengakibatkan perawat Iren tidak dapat melanjutkan tugas dan kemudian digantikan oleh perawat lain. Sebelumnya saya ingin minta maaf Bu,
atas kelalaian yang saya lakukan kemarin. Saat saya membuka tutup jarum, tangan saya tertusuk dan terluka, sehingga tugas saya harus diberikan kepada perawat yang lain. Saya minta maaf atas kelalaian saya, dan saya tidak fokus pada saat hari itu. Oke, kalau boleh tahu, hal apa yang menyebabkan perawat Iren tidak fokus dalam melaksanakan tugas tersebut? Sebenarnya, Bu, saya merasa keberatan dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh perawat Saskia. Saat ia membagikan tugas, kedua rekan saya memiliki tugas yang sama sehingga mereka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan. Sedangkan saya menangani 4 ruang sendiri dalam pengambilan darah dan memasang infus. Saya merasa tugas ini terlalu membebani saya, dan saya merasa monoton sehingga dalam melakukan tugas, seringkali saya merasa sudah lelah dan menjadi tidak fokus dalam bekerja. Oke, jadi karena adanya beban tugas yang berlebihan ya. Untuk itu nanti saya akan komunikasikan dengan perawat Saskia untuk menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dan kepada perawat Iren, saya mohon untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas selanjutnya ya, karena dikhawatirkan akan berdampak pada pasien. Baik, terima kasih banyak ya, Bu. Kepala ruang kemudian memanggil perawat Saski untuk mengkonfirmasi hal yang disampaikan oleh perawat Iren, sekaligus melakukan evaluasi. Iya, perawat Saskia, selamat siang. Jadi langsung saja ya perawat Saskia. Tujuan saya memanggil Anda kemari, saya ingin mengkonfirmasikan terkait pembagian tugas di tim A. Selamat siang, Bu. Memangnya ada apa ya, Bu? Sepertinya baik-baik aja kok, Bu. Apakah sebelumnya Anda tidak mengetahui insiden yang dialami perawat Iren di ruang 312? Saya tahu kok, Bu. Tapi hubungannya dengan saya apa ya? Kan yang melakukan kesalahan perawat Iren. Iya, memang benar begitu perawat Saskia. Namun perawat Iren mengaku bahwa hal ini dilatar belakangi adanya pembagian tugas yang tidak merata di tim A, yaitu tim yang perawat Saskia ketuai. Dan perawat Iren mengaku insiden ini terjadi akibat banyaknya beban kerja yang perawat Iren rasakan yang berakibat pada kesehatan kerja perawat Iren sendiri yang mengakibatkan penurunan fokus akibat dari kelelahan. Oh alah, saya malah kurang tahu kalau hal tersebut disebabkan adanya tugas yang saya berikan pada perawat Iren. Karena saya melihat perawat Iren sepertinya baik-baik saja dengan tugas yang saya berikan. Iya, perawat Saskia. Mungkin juga karena adanya rasa sungkan dari perawat Iren untuk mengatakan keberatan kepada perawat Saskia sebagai ketua tim ya. Jadi saya harap perawat Saskia untuk kedepannya lebih memperhatikan bahwa beban kerja itu berpengaruh terhadap kinerja. Nah, jadi beban kerja yang terlalu berlebihan juga beresiko akan kinerja yang kurang optimal. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu apakah saya perlu untuk melakukan pembagian ulang terkait dengan tugas yang akan tim kami lakukan? Ya, mungkin nantinya dapat dilaksanakan rolling dalam tim ya, perawat Saskia, agar pekerjaan yang dilakukan tidak terkesan monoton. Dan jangan lupa untuk diperhatikan beban kerja antar individu dalam tim supaya tidak timpang. Juga adanya backup antar perawat ya, misalnya ada perawat yang belum selesai untuk bisa dibantu oleh perawat yang sudah menyelesaikan tugasnya. Baik, Bu. Nanti saya akan lakukan evaluasi kembali terkait pembagian tugas pada tim saya. Sebelumnya, saya minta maaf atas ketidaktahuan ini. Iya, semoga juga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi hal serupa ke depannya. Baik, Bu. Terima kasih atas evaluasi dan masukan dari Ibu. Iya, perawat Saskia, sama-sama. Setelah kejadian tersebut, pembagian tugas pada tim A dilakukan secara rolling pada tiap minggunya, sehingga perawat Iren kembali bekerja tanpa merasa beban kerja seperti sebelumnya.